Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Setiawan, NPM 19150610020. Saya akan membahas tentang kecerdasan buatan. Sebelumnya kita menjelaskan apa itu arti kecerdasan. Arti kecerdasan adalah kemampuan untuk belajar atau mengerti dari pengalaman, memahami pesan yang kontradiktif dan ambigu, menanggapi dengan cepat dan baik atau atas situasi yang baru, menggunakan penalaran dalam memecahkan masalah serta menyelesaikannya dengan efektif. Definisi AI kecerdasan buatan: suatu studi yang mengupayakan bagaimana agar komputer berlaku cerdas. Studi yang membuat komputer dapat menyelesaikan persoalan yang sulit. Definisi AI adalah teknologi yang mensimulasikan kecerdasan manusia, yaitu bagaimana mendefinisikan dan mencoba menyelesaikan persoalan menggunakan komputer dengan meniru bagaimana manusia menyelesaikannya dengan cepat. Kecerdasan buatan dapat memungkinkan komputer berpikir dengan cara menyederhanakan program. AI dapat menirukan proses belajar manusia sehingga informasi baru dapat diserap dan digunakan sebagai acuan di masa-masa yang akan datang. Nah, selanjutnya apa itu AI atau Artificial Intelligence, yang arti dalam bahasa Indonesia adalah kecerdasan buatan, yaitu merupakan kawasan penelitian aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Itu dari H.A. Simon 1987. Sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Sebuah studi untuk mengetahui dan memodelkan proses-proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat menirukan perilaku manusia. Dari John McCarthy 1956. Bagian dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat mesin komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia, bahkan bisa lebih baik daripada yang dilakukan manusia. Kategori definisi AI dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu system that think like humans, system that act like humans, system that think rationally, system that act rationally. Pengertian artificial intelligence: sistem yang berpikir seperti manusia atau thinking humanly, sistem yang bertindak seperti manusia acting humanly, sistem yang berpikir secara rasional thinking rationally, sistem yang bertindak secara rasional acting rationally. Berpikir seperti manusia diperlukan suatu cara untuk mengetahui bagaimana manusia berpikir. Diperlukan pemahaman tentang bagaimana pikiran manusia bekerja, bagaimana caranya. Melalui introspeksi atau mawas diri, mencoba menangkap bagaimana pikiran kita berjalan melalui percobaan psikologis. Berpikir rasional: cara berpikirnya memenuhi antara logika yang dibangun oleh Aristoteles. 1. Pola struktur argumentasi yang selalu memberi konklusi yang benar bila premis benar. Kedua, menjadi dasar bidang logika. Tradisi logistik dalam AI adalah membangun program yang menghasilkan solusi berdasarkan logika. Masalahnya: 1. Pengetahuan informasi sulit diuraikan dan dinyatakan. Kedua, dalam bentuk notasi logika formal. Ketiga, penyelesaian secara prinsip versus praktis. Bertindak rasional. Bertindak secara rasional artinya bertindak di dalam upaya mencapai tujuan atau goal. Di dalam lingkungan yang rumit, tidaklah mungkin mendapat rasionalitas sempurna yang selalu melakukan sesuatu dengan benar. Detail kecerdasan buatan. Sudut pandang kecerdasan. Detail kecerdasan buatan ini terdiri dari: yang pertama, sudut pandang kecerdasan, sudut pandang penelitian, sudut pandang bisnis, dan sudut pandang pemrogram.
Sudut pandang kecerdasan. Kecerdasan buatan mampu membuat mesin menjadi cerdas, berbuat seperti yang dilakukan manusia. Sudut pandang penelitian. Kecerdasan buatan adalah studi bagaimana membuat komputer dapat melakukan sesuatu sebaik yang dilakukan manusia. Sudut pandang bisnis. Kecerdasan buatan adalah kumpulan peralatan yang sangat powerful dan metodologis dalam menyelesaikan masalah bisnis. Sudut pandang pemrogram. Kecerdasan buatan meliputi studi tentang pemrogram simbolik, problem solving, dan pencarian. Habis itu bagian utama AI. Bagian utama AI terdiri dari basis pengetahuan dan motor inferensi. Basis pengetahuan atau knowledge base adalah berisi fakta-fakta teori, pemikiran, dan hubungan komponen satu dengan yang lainnya. Motor inferensi. Kemampuan menarik kesimpulan berdasar pengalaman, berkaitan dengan representasi dan duplikasi proses tersebut melalui mesin, misalnya komputer dan robot. Konsep kecerdasan buatan. Yang pertama Turing test, yang kedua pemrosesan simbolik, ketiga heuristik. Turing test adalah metode pengujian kecerdasan Alan Turing. Proses uji ini melibatkan seorang penanya manusia dan objek yang ditanyai. Pemrosesan simbolik. Sifat penting dari AI adalah bahwa AI merupakan bagian dari ilmu komputer yang melakukan proses secara simbolik dan non-algoritmik dalam penyelesaian masalah. Setelah itu, heuristik. Suatu strategi untuk melakukan proses pencarian ruang problem secara efektif yang memandu proses pencarian yang kita lakukan di sepanjang jalur yang memiliki kemungkinan sukses paling besar. Inferensi atau penarikan kesimpulan. AI mencoba membuat mesin memiliki kemampuan berpikir atau mempertimbangkan, termasuk di dalamnya proses berdasarkan fakta-fakta dan aturan dengan menggunakan metode heuristik dan lain-lain. Pencocokan pola. Berusaha untuk menjelaskan objek, kejadian, events, atau proses dalam hubungan logik atau komputasional. Habis itu, tujuan kecerdasan buatan yaitu membuat komputer lebih cerdas, mengerti tentang kecerdasan, membuat mesin lebih berguna. Habis itu perbedaan kecerdasan buatan dan kecerdasan alami. Kalau kecerdasan buatan, dia lebih permanen. Yang kedua, lebih mudah diduplikasikan dan disebarkan, lebih murah, konsisten dan menyeluruh, karena kecerdasan buatan adalah bagian dari teknologi komputer. Dapat didokumentasikan dengan cara melacak setiap aktivitas dari sistem tersebut. Dapat mengeksekusi tugas tertentu lebih cepat, dapat menjalankan tugas tertentu lebih baik dari banyak atau kebanyakan. Sedangkan kecerdasan alami yang pertama, cepat mengalami perubahan atau bersifat lebih kreatif. Yang kedua, tidak mudah diduplikasi dan disebarkan karena mentransfer pengetahuan manusia dari satu orang ke orang lain membutuhkan proses yang sangat lama. Dan juga suatu keahlian itu tidak akan pernah dapat diduplikasikan dengan lengkap. Yang ketiga itu lebih mahal karena harus mendatangkan seseorang untuk mengerjakan sejumlah pekerjaan dalam jangka waktu yang sangat lama. Yang keempat, senantiasa berubah-ubah. Yang kelima, kecerdasan alami sangat sulit untuk diproduksi.
Keenam, lebih lama dalam mengeksekusi tugas tertentu. 7. Memiliki kelemahan dalam menjalankan tugas tertentu. Selanjutnya, perbedaan komputer kecerdasan buatan dan komputasi konvensional. Komputasi konvensional adalah komputer hanya dibentukkan sebagai alat hitung. Perbedaan komputasi kecerdasan buatan dengan komputasi konvensional terlihat pada tabel ini. AI bedanya yaitu kalau komputasi kecerdasan, pertama, representasi dan manipulasi simbol. Memberitahu komputer tentang suatu masalah, komputer diberi pengetahuan dan kemampuan inferensi. Komputasi konvensional, algoritma memerintah komputer untuk menyelesaikan masalah, memberi data pada komputer dan pemrogram. Kelebihan kecerdasan buatan: lebih bersifat permanen, lebih mudah diduplikasi dan disebarkan, lebih murah, bersifat konsisten dan teliti, dapat didokumentasi, dapat mengerjakan beberapa task lebih cepat dan lebih baik dibanding manusia. Kelebihan bahasa alami: kreatif, memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman atau pembelajaran secara langsung. Pemikiran manusia dapat digunakan secara luas, sedangkan kecerdasan buatan sangat terbatas. AI pada aplikasi komersial. Pengolahan bahasa yang pertama, pengolahan bahasa alami. Contohnya komputer tolong hapus semua file hanya dengan delete. Translator bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, begitu juga sebaliknya. Text summarization, pengenalan ucapan. Telepon untuk penderita bisu tuli, alat untuk tunawicara, robotika, games. Komputasi cerdas, yaitu didasar pada representasi dan manipulasi simbol. Yang kedua, simbol bisa berupa huruf, kata, bilangan yang digunakan untuk menggambarkan objek, proses, atau hubungan objek dan proses tersebut. Yang ketiga, objek bisa orang, benda, ide, peristiwa, atau lainnya. Algoritma masih tetap digunakan. Cara software AI bekerja itu, yang pertama, AI dapat melakukan penarik kesimpulan dari pengalamannya. Hal itu dilakukan dengan teknik pelacakan, searching, dan pencocokan pola pattern matching. Dari informasi awal, software AI melacak basis pengetahuan untuk mencari pola-pola kondisi yang baik atau spesifik. Mencocok kriteria yang sesuai dengan basis pengetahuan yang dimilikinya. Sekian cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.